Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azwar Alasyari. Saya Jalsa Inayah. Saya Agus Jumadi. Saya Pepe Feria dari kelompok 2 Akan membahas bahan ajar berbasis modul. Yang pertama ada pengertian modul, yang kedua fungsi kegunaan, yang ketiga keunggulan dan kekurangan, yang keempat ada struktur bentuknya, yang kelima ada langkah penyusunan dan pengembangannya, yang terakhir ada hasil-hasil penelitian relevan pada pembelajaran matematika yang menggunakan bahan ajar modul. Langsung saja ke pengertian modul. Di sini ada Diknas tahun 2008 nomor 20 menyatakan bahwa modul adalah seperangkat bahan ajar yang disajikan secara sistematis sehingga menggunakannya dapat belajar dengan atau tanpa seorang fasilitator atau guru. Dan ada juga dari Febriarto tahun 1985 nomor 47 menyatakan bahwa modul adalah satu unit program belajar mengajar yang terkecil yang secara terperinci menegaskan tujuan, topik, pokok-pokok materi, peranan guru, alat-alat, sumber belajar, kegiatan belajar, lembar kerja, dan program evaluasi. Fungsi kegunaan selanjutnya ada bahan ajar mandiri, pengganti fungsi pendidik sebagai alat evaluasi atau pengukur kemampuan diri sendiri, dan sebagian bahan rujukan bagi peserta didik. Selanjutnya ada tujuan pembuatan modul. Yang pertama itu ada memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal. Yang kedua itu ada mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera baik siswa maupun guru. Selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan. Keunggulan menurut Cipto mengungkapkan beberapa keuntungan yang diperoleh jika belajar menggunakan modul. Antara lainnya yaitu motivasi siswa dipertinggi karena setiap kali siswa mengerjakan tugas pelajaran dibatasi dengan jelas dan yang sesuai dengan kemampuannya. Sesudah pelajaran selesai, guru dan siswa mengetahui benar siswa yang berhasil dengan baik dan mana yang kurang berhasil. Siswa mencapai hasil yang sesuai dengan kemampuannya, beban belajar terbagi lebih merata sepanjang semester, dan pendidikan lebih berdaya guna. Untuk kekurangannya sendiri, yaitu yang pertama, biaya pengembangan bahan tinggi dan waktu yang dibutuhkan lama. Yang kedua, menentukan disiplin belajar yang tinggi yang mungkin kurang dimiliki oleh siswa pada umumnya dan siswa yang belum matang pada khususnya. Yang terakhir, membutuhkan ketekunan yang lebih tinggi dari fasilitator untuk terus-menerus memantau proses belajar siswa, memberi motivasi dan konsultasi secara individu setiap waktu siswa membutuhkan. Selanjutnya ada struktur bentuknya. Ada 4 struktur dalam modul, yaitu judul modul, petunjuk umum modul, materi modul, evaluasi modul. Judul modul itu nama modulnya apa, seperti pelajaran matematika, dan petunjuk umum modulnya itu ada meliputi kompetensi dasar, pokok bahasan, indikator pencapaian, referensi, strategi pembelajaran, lembar kegiatan, petunjuk bagi siswa, dan evaluasi. Untuk materi modulnya sendiri yaitu berisi tentang penjelasan secara rinci pada materi tersebut. Yang terakhir ada evaluasi semester. Nah, evaluasi semester ini berada di antara tengah semester dan akhir semester untuk bisa mengetahui seberapa besar anak bisa memahami materi yang sudah dipelajari.
selanjutnya akan dibahas oleh Agus Jumadi. Silakan. Baik, selanjutnya yaitu ada langkah-langkah penyusunan dan pengembangannya, di mana ada 4 langkah yang harus kita lalui dalam penyusunan bahan ajar berbasis modul ini. Yang pertama itu ada analisis SK dan KD, di mana analisis dimaksud untuk menentukan materi-materi apa saja yang akan diajarkan atau dibuatkan bahan ajarnya. Dan analisis ini ditentukan dengan cara melihat inti dari pembelajaran yang akan disampaikan. Terus yang kedua itu ada menentukan judul-judul modul. Judul modul ditentukan berdasarkan kompetensi dasar atau materi pembelajaran yang terdapat di dalam silabus. Berikutnya yang ketiga itu adalah pemberian kode modul. Pemberian kode modul ini sangat penting ya, diperlukan guna memudahkan kita untuk mengelola modul seperti itu. Dan kode modul ini seringkali atau biasanya berupa angka-angka yang memiliki makna. Misalnya contoh, angka 1 itu IPA, angka 2 IPS, angka 3 matematika, angka 4 itu bahasa, dan seterusnya. Terus untuk digit kedua, di belakang digit pertama yang tadi, digit kedua itu spesialisasi dari jurusan yang diambil. Seperti tadi IPA, misalkan 1.1 itu biologi, 1.2 itu fisika, dan seterusnya, 1.3 dan seterusnya, seperti itu. Dan yang terakhir ada penulisan modul. Penulisan modul di sini ada 5 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama itu ada perumusan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Terus yang kedua itu ada menentukan alat evaluasi penilaian. Yang ketiga penyusunan materi. Yang keempat urutan pembelajaran. Dan yang kelima struktur bahan ajar atau modul. Ya, mungkin itu aja untuk langkah-langkah penyusunan dan pengembangannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ajwar. Baik, untuk selanjutnya dan untuk yang terakhir, saya akan membahas tentang hasil-hasil penelitian relevan pada pembelajaran matematika yang menggunakan bahan ajar berbasis modul. Ada 2 pendekatan kontekstual atau fasilitator. Yang pertama oleh Iketut Swastika 1, Amailia Rahmawati 2, menyebutkan bahwa penelitian pada aspek kebermanfaatan dengan pernyataan bahwa siswa merasa modul yang dibuat dapat mengarahkan siswa untuk membangun pengetahuan sehingga benar-benar memahami materi. Jadi modul di sini bisa menunjang siswa atau siswi demi kelancaran proses pembelajaran agar terciptanya pembelajaran yang dapat cepat dipahami oleh siswa dan siswi kita di sekolah. Selain itu, modul juga sangat bermanfaat sebagai bahan acuan guru untuk penyampaian agar lebih mudah dalam hal menyampaikannya. Karena dalam modul itu terdapat contoh soal, latihan, termasuk pembahasannya. Untuk selanjutnya pendekatan kontekstual yang kedua, menurut pengembang modul matematika berbasis problem solving pada materi vektor oleh Dewi Aris Kasari 1, Dona Dinda Pratiwi 1, menyebutkan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa modul matematika yang dikembangkan mendapat respon yang baik dari pendidik atau peserta didik. Pada keefektifan modul yang dikembangkan juga mendapat persentase yang efektif. Jadi dengan adanya modul, pembelajaran itu semakin efektif karena modul dapat menghasilkan siswa-siswi lebih dapat memahami secara cepat. Jadi itu tentang manfaat atau yang dikutip oleh 2 fasilitator tersebut yang saya berikan contoh. Kesimpulannya tentang hasil penelitian kedua tersebut
dapat kita simpulkan bahwasannya dengan adanya bahan ajar modul ini, proses pembelajaran siswa dapat berkembang secara cepat atau dapat memahami materi-materi yang disampaikan oleh guru bersangkutan.